pemalsuan surat yang dilakukan oleh satu orang tersangka. Awalnya kemudian merembet menjadi 3 yang berhasil kita amankan. Ini juga beredar di media sosial dari akun saudara Dr. Tirta. Ya, ini yang beredar tentang adanya lolos apa nih 3 orang ke Bali dengan menggunakan surat PCR. Ya, ulangi, surat PCR palsu. Jadi modusnya adalah dengan memalsukan surat PCR dari mengatasnamakan PTBF ini yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian keperluannya adalah untuk berangkat menaiki pesawat, karena memang kita tahu bersama bahwa persyaratan untuk ke Bali atau Denpasar, syarat pertamanya adalah harus lolos dari COVID-19 dengan menggunakan PCR. Ini persyaratannya. Kemudian PCR itu tidak bisa jadi, tidak sama dengan swab antigen yang langsung jadi 15 menit atau 30 menit. Tapi biasanya jadinya adalah minimal 2 hari sebelum pemberangkatan. Orang biasanya akan berangkat harus melakukan PCR dulu untuk mengetahui hasilnya non reaktif atau reaktif. Kalau non reaktif harus keluar surat resmi memang yang ditunjuk, kemudian dari dasar itulah kemudian bisa dipakai untuk melakukan perjalanan ke Bali. Ya. Ini yang beredar di media sosial, adanya unggahan di salah satu akun Twitter. Ya, Twitter ya. Oleh Instagram. Instagram dari seseorang inisialnya MFA. Ya. Yang isinya adalah ini dia. Yang mau PCR cuma butuh KTP, nggak usah swab beneran, 1 jam jadi. Ini bisa dipakai di seluruh Indonesia, nggak cuma di Bali saja. Dan tanggalnya bisa pilih H-1 atau H-2 dan 100% lolos testimoni. Ya. Ini yang diunggah oleh tersangka MFA yang kemudian diketahui oleh Dr. Tirta pada saat itu. Kemudian itu yang kemudian disampaikan melalui akunnya beliau. Inilah dasar kemudian kita pelan-pelan melakukan penyelidikan. Yang pertama berhasil mengamankan saudara MAIS inisialnya. MAIS ini di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi. Bekasi ya. Kemudian, ulangi, ini yang di Bali. MFA dulu dapatnya di Bekasi, di Bandung. Kemudian yang kedua adalah EAD, ini daerah Jakarta atau Bekasi. Kemudian yang ketiga MAIS ini kita amankan di Bali. Ya, itu modusnya. Modusnya adalah dia memalsukan data dengan menggunakan atas nama PTBF ini, ya PTBF ya, kemudian bisa lolos untuk berangkat ke Bali dengan memalsukan bukti swab. Nah, kronologisnya adalah pertama saudara MAIS ini. MAIS pada sekitar tanggal 29 ya. Ulangi, tanggal 23 Desember yang lalu itu akan berangkat ke Bali. Pada saat itu dia bertiga bersama temannya akan berangkat ke Bali, tetapi ada ketentuan bahwa memang untuk PCR itu minimal H-2 baru bisa melakukan PCR. Kemudian dia kontak temannya yang ada di Bali, dapatlah gambaran dari temannya yang ada di Bali. Sekarang masih kita lakukan pengejaran ya, bahwa kalau lo mau ini, kalau kamu mau berangkat, cukup nanti saya kirimkan satu bentuk PDF nanti sana atas nama PT ini, nanti tinggal kamu rubah saja ya, nanti kamu rubah, masukkan namanya. Kemudian saudara MAIS ini dia membawa komputer karena memang pekerjaannya adalah
pelajar, dia coba masukkan namanya bersama 2 rekannya yang lain pada saat itu. Ya, identitasnya lengkap dimasukkan bersama 2 rekan yang lain, kemudian diprint oleh yang bersangkutan, coba masuk ke bandara, lolos. Ya, lolos dan bisa berangkat ke Bali. Nah, dari situlah kemudian saudara MAIS sesampainya di Bali bertemu dengan temannya, ya, melalui chat, ya. Lagi dia melalui chat saudara EAD, tersangka yang kedua, untuk menawarkan, mau nggak kita berbisnis, ya, untuk pemalsuan surat swab PCR ini. Kemudian ditanggapi oleh EAD, ya. EAD kemudian mengajak lagi temannya namanya MFA. EAD coba sudah mempromosikan melalui akunnya dia. Akunnya adalah Erlangs, ya. Melalui akun Erlangsnya ini dia sudah mempromosikan dicoba, dan memang ada 2 pelanggan yang sudah mentransfer ke Erlang, ya, melalui akun emailnya Erlang ini ke saudara EAD, sudah mentransfer ke sana. Kemudian EAD menawarkan lagi kepada MFA temannya, lo mau ikutan nggak? Kamu mau ikutan nggak? Kemudian MFA kemudian posting, ini yang postingannya, yang tadi yang saya sampaikan. Dia baru memposting di akunnya dia melalui akun Hunsdays, ya, .business. Ini yang dia sampaikan melalui akunnya dengan tulisannya seperti ini. Tapi belum berapa saat, baru 1 jam, ini terbaca oleh Dr. Tirta. Inilah yang kemudian diunggah di akunnya Dr. Tirta. Baru ketahuan oleh PT BF ini. Ini yang kemudian segera dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Apa yang dilakukan oleh MFA setelah ketahuan, setelah ramai di media sosial? Dia cepat menghapus akunnya, ya. Nah, inilah dasar kemudian kita melakukan penyelidikan dan kita lakukan penangkapan 3 orang tersangka yang sudah kita amankan sekarang ini untuk kita dalami. Ya, pembelajaran dari sini kita ketahui bersama, kalau dengan modus seperti ini, tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka seperti ini, akibatnya yang akan nanti cukup besar bagi masyarakat. Memang kebetulan memang kita lakukan protokol kesehatan, yang bersangkutan negatif. Bagaimana kalau mereka ini positif, ya, tanpa melalui tes yang sebenarnya, PCR yang sebenarnya, cukup dengan memalsukan surat dokumennya, kemudian mereka berangkat. Ini yang bisa menjadi klaster lagi nantinya, bisa melakukan penyebaran kepada orang-orang yang sehat. Nah, ini yang perlu cepat kita antisipasi, dan ini memang sempat viral di media sosial, cukup ramai sampai dengan saat ini. Kami akan mendalami lagi, ya. Ini baru pengakuan yang bersangkutan. Kami akan mendalami lagi, termasuk yang saya katakan tadi, di mana MAIS ini mendapatkan pelajaran dari ini, yang diakui ada salah satu temannya ini masih kita lakukan pengejaran. Ya, ini jangan sampai dijadikan modus, juga jadi pembelajaran juga nanti buat tempat-tempat penerbangan yang lain untuk bisa lebih teliti lagi dalam hal melihat surat hasil PCR seseorang. Jadi ketiga-tiganya ini adalah pelajar mahasiswa, bahkan salah satunya adalah MFA ini adalah mahasiswa kedokteran yang sekarang masih berpendidikan, belum selesai di salah satu universitas. Harga yang dia patok untuk ininya setiap ini adalah 650.000, ya, yang dia patok untuk PCR surat palsu ini ada 650.000, karena diketahui bersama bahwa memang di bandara itu katanya sekitar 900.000 untuk PCR. Pasalnya adalah pasal 32 Yunto pasal 48 Undang-Undang ITE, ancamannya paling lama 10 tahun. Kemudian pasal 35 Yunto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE juga ancamannya 12 tahun penjara. Dan juga di pasal 263 KUHP